Apa yang WhatsApp? Loh, tapi ini dipakai dia. Oh, rekaman dah. Casing cantik sekali. Iki ki HP ku gawe ini lho. Terus apa? Cap. Ini apa ini? Gak tahu itu. American gitu. Oh jajan, Masya Allah. Apa jawab ya? Pakai jajan dulu. Oke. Udah? Iya sih. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Tidak berlanjut, Bu. Baik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke. Karena ini belum kompak ya teman-teman, jadi saya ingin memberikan suatu jargon nih biar semangat pada pagi hari ini. Ketika saya menanyakan kabar kalian, maka kalian akan menjawab sehat, kuat, dan semangat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya ulang ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, kuat, dan semangat. Ulang lagi, masih ada yang loyo guys. Oke, kita ulang lagi ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, kuat, dan semangat. Oke, teman-teman untuk kita bisa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas semangat dan antusiasnya. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Bimbingan kelompok, betul sekali. Ada yang tahu nggak kita bimbingan kelompok ini dengan membawakan materi apa? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Saya Ibu. Boleh? Kamu? Kemarin kan Ibu katanya bilang kalau materi hari ini itu manajemen waktu. Oke, betul sekali, manajemen waktu. Tepuk tangan teman-teman. Betul sekali, hari ini kita akan membahas terkait manajemen waktu. Nah, ketika kalian mendengar manajemen waktu, apa sih yang terbenak di pikiran kalian terkait manajemen waktu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya nggak? Oke, boleh silahkan. Mungkin nanti bisa coba Ibu. Ya. Menurut saya manajemen waktu itu bagaimana kita bisa mengatur dari waktu kita sendiri. Oke, betul sekali. Manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita selama sehari-hari begitu ya. Nah, khususnya kita itu seorang mahasiswa gitu ya. Jadi kita ada tuntutan untuk mengejar impian kita atau untuk di bidang prestasi akademik begitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama sebelum kita masuki materi kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri satu sama lain gitu ya, biar saling kenal. Oke, mungkin dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, saya Wita Atika Nuri yang dimana hari ini akan membimbing kalian semua dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin saya ingin mengenal lebih lanjut terkait teman-teman gitu ya, dari mana kelasnya, namanya siapa, dan nomor absennya mungkin bisa disebutkan dari kakaknya sendiri. Salam kenal teman-teman. Ini tak itu. Kelas piro? Mahasiswa dari SMP, siswa. Kita siswa. Enggak, maksudnya adiknya SMP apa SMA? Sama lah. Kok SMA? Beda-beda. Beda kelas ya. IPA IPS apa? Kak, harus dulu KB nggak sih? Tapi wes. Pas satu. IPA 1. IPA 1. Mana? Beda-beda. Sama ini. Satu ini kelas IPA dari IPA mulai. Oke. Absennya tahun. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Ibu Rani. Biasanya dipanggil Nadia. Aku dari kelas IPA 1. Absen aku nomor 21. Halo Nadia. Salam. Selanjutnya boleh? Oke, perkenalkan nama aku Sevina SK Fairis dari kelas IPA 2, nomor absen 28. Oke, halo Sabina. Oke, halo
Musaf dari kelas IPA 3 nomor absen 21. Halo, Musaf. Selanjutnya Tadi kamu IPA berapa? Aku rasa dulu. Kamu siapa? Nadia. Aku absen 20. Kamu 1. aku absen 1. Berarti 4. Nama saya Kira Nakmani Zafara dari kelas IPA 1 dan absennya 5. Oke, halo. Oke, perkenalkan nama saya Rodanata dari IPA 2, absennya 17. Halo. Perkenalkan nama saya Dian Putri, bisa dipanggil Dian. Saya dari kelas IPA 3, nomor absen 10. Oke, halo Dian. Oke. Oke, baik teman-teman, sudah saling memperkenalkan diri masing-masing ya. Udah tahu kan namanya siapa? Sudah. Oke, diharapkan atas perkenalan ini kita saling mengenal satu sama lain agar nanti kita untuk menjalankan kegiatan kedepannya biar lebih enak dan lebih lancar begitu. Ya. Yes, ya? Ya. Oke. Oke, selanjutnya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini itu kita memiliki banyak banget manfaat ya teman-teman, terutama bagi kalian seorang siswa begitu ya. Nah, agar kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan lancar, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa mengsepakati bersama bahwasanya kita harus bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi di sini diharapkan hanya sampai sini aja ceritanya, tidak usah bisa diluaskan ke orang-orang lain, atau mungkin boleh berbagi ilmu tapi tidak dalam hal konteks yang pribadi begitu ya. Selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan ini dengan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Dan saya harap pada kegiatan hari ini teman-teman bisa berpartisipasi aktif gitu ya, untuk bisa menunjang kalian bisa Oke, baik. Jadi dalam bimbingan kelompok ini memiliki banyak banget manfaat ya teman-teman, apalagi untuk kalian seorang siswa gitu. Nah, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita mensepakati beberapa hal secara bersama gitu ya. Yang pertama, kita harus bisa saling menjaga kerahasiaan di antara kita gitu. Lalu yang kedua, di sini saya harap kalian datang ke sini dengan sukarela. Apakah teman-teman di sini ada yang datang dengan keterpaksaan? Oke, tidak. Dan selanjutnya saya harap pada kegiatan pada hari ini kalian bisa saling menghargai gitu ya. Jika ada yang memberikan pendapat, kalian hargai tanpa ada menghakimi satu sama lain. Dan saya harapkan pada kegiatan hari ini kalian bisa berpartisipasi aktif begitu ya, agar kita bisa saling bertukar pendapat terkait apa yang nanti kita akan bahas di bimbingan kelompok pada hari ini begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur bimbingan kelompok pada hari ini. Yang pertama, nanti kita tidak hanya sekedar mendengarkan materi begitu ya, melainkan nanti saya akan memberikan suatu video yang kita nanti analisis bersama, dan mungkin nanti bisa memberikan pendapatnya teman-teman terkait video yang sudah kita tayangkan nanti. Dan nanti kita akan analisis dan kita memberikan beberapa tips terkait manajemen waktu sesuai pedoman yang sudah ada nanti. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, kemarin saya sudah konfirmasi ya bahwasanya membawa alat tulis dan HP. Apakah sudah disiapkan? Sudah. Oke, sudah. Sekarang boleh buka HP-nya masing-masing. Saya sudah kirim link G-formnya untuk link kesepakatan, bisa diisi. Saya beri waktu selama 1 menit. Setelah itu bisa diletakkan kembali HP-nya. Ini gak sih sing mbok shoot sing bagian ngisi Contoh lah maksudnya. ya maksudnya awal kan ya kita Udah. Apa? boleh Iya, saya kirim ya beneran. Kak apa enggak di apa senyap pas bagian ini?
Oke, sudah. Oke, baik, sudah semua teman-teman? Sudah. Oke, sudah semua. Mungkin silahkan diletakkan kembali HP-nya biar tidak mengganggu kegiatan pada hari. Oke, selanjutnya nih kita akan melihat suatu video yang dimana nanti saya harap teman-teman bisa memperhatikan video tersebut dan mengambil dan menganalisis begitu ya apa yang terjadi dalam video yang kita tayangkan. Begitu. Apakah sudah siap melihat video? Siap. Oke. Oke ya. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjadikan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam diri. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke, baik. Setelah kita tayangkan nih terkait manajemen waktu, video manajemen waktu. Dari teman-teman, apakah memiliki pengalaman tentang dampak memanajemen waktu yang buruk? Ada yang bisa menceritakan nggak kira-kira? Saya Oke, boleh silakan. Oke, jadi itu saya sendiri cerita ya. Tadi kan di video disebutkan kalau kita tuh harus beringat mengatakan tidak sama kegiatan yang kamu manfaat atau nggak sesuai sama jadwal kita yang efektif tadi. Nah, saya tuh sebenarnya kalau diajak sama teman-teman mungkin lain atau yang sekedar nggak kurang efektif gitu, saya tuh nggak berani untuk mengatakan tidak gitu. Itu pengalaman saya. Oke, berarti belum berani mengatakan tidak begitu ya dengan hal yang tidak bermanfaat gitu ya.
Oke, baik. Mungkin ada yang lain nih mau menceritakan pengalamannya terkait manajemen waktu maupun itu baik ataupun dampaknya. Diceritakan. Silakan. Saya ingin bercerita dulu. Saya punya manajemen waktu yang buruk sampai mengganggu jam tidur. Oke, boleh diceritakan bagaimana pengalamannya? Pengalaman saya karena saya nggak bisa menyelesaikan tugas dengan baik sampai lembur tugas, akhirnya saya tidurnya larut malam, jam itu jadi berantakan. Oke, baik. Berarti Mas Mojak ya kayak ngerjain tugasnya mepet deadline gitu kah? Atau bagaimana? Kadang mepet deadline tapi tidak selalu. Nggak selalu gitu ya. Emang tugasnya agak berat aja terus saya lembur. Oke, tapi karena beban tugasnya berat akhirnya ditunda-tunda begitu? Ya, Oke, baik. Akhirnya sampai mengganggu jam tidurnya. Gitu. Mungkin ada yang di sini di teman-teman antara teman-teman udah bisa manajemen waktu yang dengan baik, mungkin bisa diceritakan juga nih. Atau apa? Oke, silakan. Safira. Ada izin dari ya Ibu. Jadi Bola. izin dari ya Ibu. Jadi untuk manajemen waktu sendiri sebenarnya saya juga masih belajar, tapi saya sudah ada beberapa cara yang saya lakuin. Di antaranya kurang lebih sama kayak yang di video tadi Bu. Jadi setiap malam saya itu bikin nulis tugas apa yang harus saya kerjakan, dan itu saya urutkan dari deadline yang paling dekat seperti itu. Dan bukan cuma tugas Ibu, kadang itu juga kegiatan gitu loh, kayak besok aku harus bersih-bersih kamar, besok aku harus mencuci sepatu, kayak gitu aku tulis. Jadi aku tuh lebih aku harus ngerjain ini dulu gitu. Jadi kayak terperinci gitu dan nggak bingung. Oke, baik. Mantap sekali ya Mbak Safira. Mbak Safira sudah manajemen waktu dengan baik dengan menggunakan list gitu ya, prioritas atas kegiatan Mbak Safira gitu. Oke, baik. Ini kamu jelasin materi. Oke, baik. Dari video yang sudah kita tayangkan dan pengalaman-pengalaman teman-teman begitu ya, kita dapat ambil kesimpulan nih, kita tarik kesimpulan bahwasanya waktu itu sangatlah penting begitu ya. Kita tidak bisa terpisahkan oleh waktu gitu ya. Kita sangat dekat dengan waktu gitu ya. Hari-hari kita juga dikejar waktu begitu ya. Maka bagaimana caranya kita agar bisa menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Apalagi kalian seorang siswa yang dimana harus ada target yang dicapai gitu ya, untuk meraih cita-cita dan mungkin menggapai karir-karir yang kalian inginkan gitu. Maka dari sini kita bisa memulai hal-hal kecil gitu ya, untuk memperbaiki prioritas waktu yang nanti kita akan lakukan gitu. Nah, di sini saya ada sedikit tips gitu terkait 4 kuadran. Ada yang tahu nggak teman-teman 4 kuadran itu apa? Oke, belum tahu ya. Jadi di sini kalian menampilkan, bisa lihat? Nah, nah di sini ada 4 kuadran menurut Stephen R. Covey, yang dimana membagi 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, coba kita ulas nih ya, kuadran pertama atau kuadran 1 yaitu penting dan mendesak. Apakah teman-teman bisa membayangkan nggak apa sih yang dimaksud dengan penting dan mendesak? Boleh nih angkat tangan. Untuk kegiatannya gitu ya. Ya, boleh angkat tangan dong. Mungkin untuk di kuadran 1 itu penting dan mendesak mungkin ibadah kali ya. Oke, langsung contohnya gitu ya. Iya. Apa ya? Belajar mungkin. Belajar, oke, contohnya seperti itu. Mungkin ada yang lebih spesifik nih terkait pengertian penting dan mendesak. Ada yang tahu nggak? Mungkin kayak suatu kegiatan yang
diprioritaskan gitu. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Mbak Sevina dan Mbak Fadila sudah memaparkan pendapatnya. Jadi, oke, saya jelaskan terkait kuadran 1 ini adalah penting dan mendesak. Yang dimana ada dua pengertian. Yang dimana yang pertama ada tugas penting, yaitu memilih tugas penting itu adalah tugas penting yang dimana memiliki konsekuensi jangka panjang untuk karir kita. Nah, lalu yang kedua ada tugas mendesak, yang dimana ini tuh tidak bisa ditunda-tunda. Namanya juga mendesak gitu ya. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi di dalam kuadran 1 ini bisa disebutkan dengan namanya kuadran kesegeraan. Jadi harus segera untuk mengerjakannya gitu loh. Nah, contohnya ini kita bisa ambil contoh tugas dengan deadline yang mepet banget, misalnya deadline besok gitu. Jadi kita harus mensegerakan tugas tersebut, makanya kita taruh tugas tersebut di kuadran pertama. Begitu. Apakah bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke. Selanjutnya di kuadran 2, penting dan tidak mendesak. Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat nih, apa sih yang dimaksud dengan penting tapi tidak mendesak? Oke, silakan. Penting tapi tidak mendesak itu seperti makan siang. Oke, makan siang gitu ya, penting tapi tidak mendesak gitu ya. Oke, ada lagi yang memberikan contoh lain nih terkait, ya udah jangan jauh-jauh tentang keseharian kalian, terkait akademiknya, saat sekolah atau apa, boleh disampaikan? Boleh? Mungkin penting itu tugas yang tadi, terus tidak mendesaknya ketika deadline-nya itu masih mungkin 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau deadline tugas itu masih lama. Masih lama gitu Iya. bisa. Oke, betul sekali jawaban dari Mbak Nadia dan Mas Mucap gitu ya. Nah, jadi di kuadran 2 ini itu yang dimana tugasnya itu memang penting gitu, tapi tidak usah terlalu dikerjakan secara segera gitu ya. Jadi kita bisa menunda-nunda pekerjaan tersebut. Begitu. Contohnya tadi yang betul yang disampaikan oleh Mbak Nadia, bahwasanya misalnya nih tugas untuk kerjakan UTS gitu ya. Nah, memang UTS itu penting, tapi datanya masih 1 bulan ke depan. Jadi masih bisa ditunda-tunda begitu. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Langsung yang ketiga berada di kuadran 3, yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu nggak maksud dari tidak penting dan mendesak? Tidak penting dan mendesak. Tidak penting dan mendesak. Bagaimana nih kira-kira? Nggak tahu? Belum tahu. Oke. Jadi di kuadran 3 ini bisa disebut dengan namanya kuadran delusif. Yang dimana banyak orang itu menghabiskan separuh waktunya untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya mendesak tapi tidak berpengaruh pada dirinya gitu loh. Nah, contohnya langsung saya ambil contoh ya. Makan. Bentar. Ini enggak nulis ya. Ya, sebentar ya. Sebentar nanti. Nggak usah. Aku kayak olahraga. Iya, sip. Cek. Kalau olahraga juga boleh. Kan sini kau aku mau contohin, kan aku mau contoh. Iya.
baik. Jadi contoh dari kuadran 3 tadi yang tidak penting dan mendesak, misalnya nih kita lagi ngerjakan tugas begitu. Nah, ternyata di HP kita itu muncul notifikasi teman. Nah, langsung kita kan akhirnya nggak secara nggak langsung atau refleks kadang kita balas teman kita dulu kan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak penting kan, tapi mendesak untuk segera dibalas. Dan akhirnya kita melupakan tujuan awal kita, yaitu untuk mengerjakan tugas gitu. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kuadran 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Apakah ada yang bisa menyampaikan nggak pendapatnya tentang tidak penting dan tidak mendesak? Silakan. Kalau saya mungkin yang tidak penting dan tidak mendesak itu kayak diajak bermain kita sama teman gitu. Kalau mau kalau nggak bermain gadget di rumah dia. Nah, mau digunakan untuk bermain gadget. Oke, betul sekali. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait kuadran 4. Ya? Oke, sudah. Betul. Jadi yang di kuadran 4 ini apa ya? Hal yang membuang-buang waktu begitu ya teman-teman. Jadi tidak berkontribusi apapun dalam kehidupan kita gitu. Contohnya betul sekali yang Mbak Dian katakan, kayak kita diajak main hangout sama teman-teman kita gitu kan ya, terus habis itu kita lebih memilih media sosial daripada mengerjakan tugas gitu ya secara pribadi. Oke, sampai sini bisa dipahami dari 4 kuadran yang sudah disampaikan? Bisa. Apakah ada yang tambahan? Oke, baik. Kalau begitu saya ingin kalian untuk membuat 4 kuadran ini dalam kehidupan kalian selama ya mungkin selama seminggu inilah. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Satu kegiatan Ya misalnya gini, kan 4 kuadran ini kan prioritas kegiatan kalian selama kalian sehari-hari begitu ya. Mungkin kalian bisa letakkan gitu kegiatan kalian di kuadran mana yang paling mendesak. Kalau misalnya paling mendesak ya di kuadran 1, kalau misalnya penting tapi tidak mendesak di kuadran 2 begitu dan seterusnya. Apakah bisa dipahami? berarti contoh kegiatan Betul. Gitu. dibuat tabel atau biasa Sekreatif mungkin. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit cukup? Cukup. Oke, kita mulai dari sekarang dulu ya. Oh iya, nama dan nomor absennya di atas tulisan.
Apakah sudah teman-teman? Kita tunggu ya. Hanya tinggal 2 menit lagi. Kok itu teman jajan ya? Teman ya. Oke, baik. Sudah teman-teman semuanya? Sudah. Oke. Dari 4 kuadran yang sudah kalian buat nih, apakah ada yang ingin mempresentasikan nggak terkait ke kuadran yang kalian sudah buat? Mungkin boleh teman-teman? Oke, silakan. Saya baca ya. Iya. Oke, kalau kuadran 1 kan inti dan mendesak. Kalau saya itu sama seperti itu tentunya mengerjakan tugas yang pada deadline. Kemudian ada juga belajar untuk ulangan yang bisa ulangan gitu, kita harus belajar kan dia itu. Kemudian yang kuadran 2 penting dan tidak mendesak itu mengulang materi pembelajaran di hari itu. Jadi kayak misalnya teman-teman saya tuh biasanya di hari itu dikasih materi ini terus kayak di review lagi dulu di malam harinya. Itu kan enggak itu kan penting ya sebenarnya, tapi nggak harus dilakukan, nggak harus dilakukan, tidak perlu dilakukan di hari itu. Kemudian yang kuadran 3 tidak penting dan juga mendesak itu saya di hari di minggu ini tuh ada menjemput nenek selama beberapa hari di yang sakit di kota lain. Jadi itu menguras tenaga, menguras waktu juga di perjalanan. Kemudian yang kuadran 4 itu tidak penting dan tidak mendesak. Itu tentunya kayak scroll TikTok, terus nonton film. Baik, tepuk tangan untuk Mbak. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan lagi nggak? Apa? Masih ada lagi. Oke, saya ingin mempresentasikan. Oke, boleh Kuadran silakan. yang pertama ini kan penting dan mendesak. Sama kayak Kirana, saya belajar buat ulang-ulangan untuk minggu ini dan mengerjakan tugas yang detailnya mepet gitu. Terus kuadran yang kedua kan itu kan penting dan tidak mendesak. Saya seminggu ini olahraga setiap weekend gitu. Yang ketiga kan tidak penting dan mendesak. Itu saya harus ke rumah saudara gitu karena ada urusan keluarga. Yang keempat kan tidak penting dan tidak mendesak. Itu berkumpul sama teman sampai subuh. Oke, tepuk tangan. Oke, baik teman-teman. Dari
hasil-hasil yang sudah kalian lakukan, udah kalian buat terkait 4 kuadran ini itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Kalian sudah bisa memahami bagaimana caranya manajemen waktu dengan baik. Nah, namun kalian tahu nggak sih sebenarnya dampak dari kurangnya kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik itu apa aja terkait akademik? Oke, silakan. Mudah mengerjakan tugas. Oke, baik. Ada lagi? Terus perasaannya itu jadi cemas. Oke, jelas. Ada lagi nggak? Hasil tugas yang dihasilkan tidak maksimal. Baik, selanjutnya ada lagi? Oke, silakan. Lelah berkepanjangan. Oke, baik, teman-teman. Nah, betul sekali ya, banyaknya dampak dari kurangnya manajemen waktu, apalagi khususnya di bidang akademik gitu ya. Kayak tadi contohnya penundaan tugas, terus hasilnya tidak maksimal dan lain-lain begitu. Namun ternyata ada strateginya, yaitu seperti yang sudah kalian lakukan hari ini, yaitu membuat 4 kuadran prioritas begitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi kalian untuk meningkatkan prestasi akademik kalian begitu. Lalu selanjutnya kita bisa mengevaluasi sebelum kita membuat skala kuadran ini, mungkin kalian bisa mengevaluasi gitu ya, kegiatan mana, aktivitas mana yang kalian pentingkan terlebih dahulu, apakah ini berdampak bagi saya atau tidak, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membuat jadwal belajar. Nah, di sini tadi seperti kayak Mbak Safira ya sudah membuat jadwal belajar, mungkin nanti Mbak Safira bisa diteruskan untuk seterusnya begitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mungkin bisa disimpan itu ya kertasnya, dijadikan pengingat untuk nanti gitu ya, biar kita bisa mengetahui prioritas mana yang akan kita lakukan untuk kedepannya begitu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, oke, setelah kita menjelaskan terkait manajemen waktu, terus kita sudah membuat 4 kuadran tadi gitu ya, apa sih hal-hal yang kalian ambil dari bimbingan pada hari ini? Oke, silakan. Kayaknya saya mencoba strateginya Safira. Bagaimana itu strateginya Safira? Bikin jadwal belajar, bikin list-listan mana yang harus dapat dilakukan pada minggu ini dan mana yang kayaknya bisa di besok-besok dulu gitu. Jadi ada paling penting. Oke, baik. Selanjutnya, apa ada yang ingin berpendapat lain? Silakan. Bimbingan kelompok ini hal yang sangat saya belajar tentang kuadran ini. Ternyata ada banyak sekali tipe-tipe kegiatan yang mana yang ada yang harus kita prioritaskan dan ada yang mungkin bisa kita nanti dulu gitu ya. Ya memang teman-teman, jadi memang kegiatan kita tuh tidak harus selalu dikerjakan pada hari itu juga begitu ya. Namun kita lihat dulu skala prioritasnya bagaimana. Karena dengan begitu kita biar gak burn out kan nanti akhirnya. Nanti kalau misalnya kita semua dikerjakan pada hari itu, kita nggak tahu skala prioritas kita yang baik yang mana, maka kita juga akan tertera sendiri. Apakah betul? Seperti itu. Ya, saya harap dari bimbingan kelompok pada hari ini kalian bisa mengambil beberapa hikmah gitu ya dari bimbingan hari ini gitu. Dan saya berharap sekali untuk teman-teman bisa memanajemen waktu terutama di bidang akademik kalian agar bisa meningkatkan prestasi akademik yang kalian nanti akan capai begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari bimbingan kelompok hari ini kita akhiri. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, sudah meningkatkan waktu dan sudah menyiapkan semangatnya nih untuk datang ke bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kicau.